diqadha, niatnya diqadha, seperti itu. Ya, dan dia berdosa karena dia menunda-nunda mandinya. Ya. Kemudian yang kita ketahui yang berikutnya adalah meninggal dunia. Ini subhanallah syariat Islam, bahkan Allah memuliakan seorang muslim bukan saja hayyan dalam keadaan hidup, tapi dalam keadaan juga meninggal. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada wanita yang memandikan Zainab putra beliau, iksilnaha, mandikanlah dia, ya, bimain wasidrin, dengan air dan daun bidara. Ya, biasanya daun bidara sekarang banyak diganti sama haruman, ya, pakai karbol ataupun haruman, ya. Jadi ini Zainab, anak beliau itu semuanya ada yang masih hidup sampai besar 4 orang, semuanya perempuan. Zainab, Ummu Kulthum, ya, Ruqayyah, kemudian Fatimah. Yang meninggal setelah beliau hanya Fatimah, tapi 3 anaknya semua meninggalkan beliau ketika beliau masih hidup, ya, termasuk ini Zainab. Kemudian, ya, bagaimana mengenai tata cara mandi tersebut? Ada 2 cara secara umum. Secara umum ada 2 cara pokok. Yang pertama apa? Cara yang disunahkan oleh Nabi SAW. Jadi beliau memberitahu bagaimana atau mempraktekkan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua adalah cara yang diperbolehkan. Cara yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama, tata cara yang disunahkan antara lain, ada beberapa riwayat, tapi antara lain seperti ini. Membasuh kedua tangan dulu, ya. Kemudian membasuh kemaluan dan apa yang terkena kotoran, ya, yang misalnya sekitarnya. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian mengambil air dengan tangan untuk diselang-selingkan ke rambut kepalanya dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar rambut sehingga kulit kepalanya basah. Kemudian mengguyur kepalanya 3 kali guyuran dan disunahkan bagian kanan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian kiri. Kemudian mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Ya, jadi sebelumnya 3 kali lalu kemudian ke seluruh tubuh. Ya, ini cara yang pertama yang disunahkan. Ada juga cara lain dalam disebutkan oleh ini hadis Aisyah. Dari istri Nabi SAW yang lain, Nabi SAW itu pernah beliau, ya, mencuci tangannya dulu, kemudian membersihkan kemaluannya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Ya, kenapa? Karena dulu kan belum ada tisu atau sabun yang ini, ya. Ini kan mohon maaf Pak, kalau bekas mandi kan apa kata orang Sunda cepel, ya, lengket. Makanya beliau gosokkan terlebih dahulu, ya, untuk menghilangkan lengketnya tersebut. Kemudian beliau berwudu. Hanya saja tata cara berwudunya ada yang berbeda, ya. Ini yang pertama tadi yang kami sebutkan. Tata cara yang kedua adalah pas bagian kaki beliau tinggalkan. Jadi beliau cuma sampai kepala, ya. Yang kaki beliau tinggalkan. Beliau mengguyur badannya, ya, tadi 3 kali dulu, kemudian yang berikutnya seluruh tubuh dari kanan dulu. Baru yang terakhir beliau basuh kakinya. Jadi kaki diakhirkan, ya. Jadi ada 2 cara, ada yang tadi wudunya biasa, yang berikutnya adalah si kakinya diakhirkan. Itu cara yang disunahkan. Ada cara yang dianggap cukup. Ini misalnya siapa? Anak atau cucu ibu, ya, menikah. Si anak teh bangor, nggak pernah mau belajar gitu kan. Tapi sudah mau nikah, gimana nih mandinya gitu kan. Nanti dia bisa jadi nggak sah kalau mau sholat karena dia nggak tahu bagaimana mandi dari junub, ya, misalnya. Maka cukup dengan meratakan air ke seluruh tubuh tapi diawali dengan niat, ya. Barusan juga dengan niat, yang ini juga dengan niat. Artinya apa? Kata para ulama, kalau seseorang loncat ke dalam sungai ataupun ke dalam kolam renang, anclum kata orang Sunda, ya, masuk ke dalam gitu, kemudian keluar lagi, cuman masuk ke dalam seluruh tubuh kena semenit terus keluar lagi. Kalau dia niat untuk mengangkat hadas besar, junubnya dia, maka sah, ya, maka sah, ya. Jadi kalau ada orang baru nikah nggak tahu wudhu, masukin aja kolam renang Pak. Kamu niat masukin celupin terus keluarin lagi, gitu aja udah cukup, gitu kan. Yang penting apa? Yang penting air ke seluruh tubuhnya atau air merata mengenai seluruh tubuhnya. Nah ini untuk solusi buat yang dia, aduh saya gimana ya, bingung. Kalau dia sudah darurat, ya sudah. Atau remaja yang baru saja mimpi basah, dia bingung. Bapak ajarin misalnya cucu bapak kasih tahu, udah kamu mandi biasa, tapi kamu niat sebelumnya, ya. Kamu niat, kamu mandi junub untuk mengangkat hadas besar, ya. Terus kamu niat,
ya, niat seperti itu, kamu mandi biasa. Nanti sore atau besok bapak ajarin atau kakek ajarin yang lebih lengkap, misalnya gitu, ya. Yang lengkapnya tadi kan, tangan dulu, kemudian bersihkan kemaluan, kemudian berwudu, kemudian ya kita masukkan air ke kepala, ya, di sela-sela, kemudian disiram bagian kanan dulu 3 kali dan kiri 3 kali, lalu kemudian seluruh tubuh, ya. Dan mandi ini sama dengan wudhu, Nabi SAW itu tidak berlebihan. Beliau hanya mandinya itu disebutkan hanya dengan kira-kira ya 4 atau 5 mud, ya, sekitar 4 atau 5 botol aqua kira-kira mandinya beliau. Botol aqua yang 600 mili, 600 mili, ya. Nah, artinya dalam mandi pun jangan berlebihan, ya. Ini yang tadi barusan disebutkan dalam hadis yang kami sebutkan, ya. Nabi SAW tuh waktu mandi beliau menuangkan kedua tangan beliau lalu membasuh kemaluannya, berkumur, dan kemudian juga meratakan seluruh tubuh. Ya, disebutkan aku membawakan kain handuk kepada beliau, namun beliau tidak menginginkannya, dan beliau mulai mengibaskan air dengan kedua tangan beliau. Ya, ini termasuk sedikit faidah dari hadis tersebut. Kalau kita habis wudhu ataupun mandi, boleh, ini mandinya janabah bukan mandi biasa, boleh nggak pakai handuk atau pakai tisu buat dikeringin anggota tubuh kita? Jawabannya boleh. Nabi SAW katanya kan beliau nggak mau. Beliau nggak mau bukan berarti tidak boleh. Beliau hanya dikeringkan dengan tangan saja, diginikan. Ini hasil wudhunya diginikan. Habis wudhu digini, begitu. Tapi ketika beliau ditawari anduk, beliau nggak mau. Bukannya beliau mengatakan itu tidak boleh. Karena andai kan tidak boleh, pasti sudah beliau katakan tidak boleh itu dikeringkan seperti itu. Ada kaidahnya. Hanya saja beliau memang tidak mau. Ya, artinya boleh seseorang kalau berwudu dikeringkan dengan tisu ataupun kain dan yang sejenisnya. Ya. Kemudian ya ini sedikit ditambahkan, kalau wanita kalau pakai kepang rambut tidak wajib dibuka ya untuk saat junub. Kalau wanita junub tidak wajib. Tapi kalau wanita haid atau dari nifas dia harus membukanya. Harus membukanya. Ini ada hadisnya ya. Jadi beda ya. Kalau wanita seorang istri karena junub maka dia tidak perlu dibuka kalau dikepang, tapi kalau misalnya karena haid maka dia harus dibuka. Ya. Seperti ini. Ya. Dan sedikit mungkin mandi yang sunnah adalah mandi setiap selesai bersenggama, ya. Ini yang sunnah. Kalau tadi kan ada yang wajib, ini mandi yang sunnah. Setiap selesai bersenggama, misalnya seorang suami dia ingin melakukan hubungan dengan istrinya, ya dia bisa misalnya kuat gitu ya, setelah setengah jam dia mau lagi, maka disunahkan mandi, tapi tidak wajib kalau dia mau melakukannya lagi. Kemudian mandi hari Jumat ya juga termakan yang disunahkan. Kemudian mandi sholat 2 hari raya ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama juga menyebutkan mandi yang kita akan ketemu sama kaum muslimin banyak, seperti tadi sholat Idul Adha dan Idul Fitri, juga sholat istisqa, sholat khusuf dan kusuf. Pokoknya yang kita akan bertemu dengan orang banyak disunahkan mandi. Nah, ini bagaimana Islam mengatur etika ya, bahkan membersihkan diri ketika berkumpul dengan manusia banyak. Juga untuk umroh dan haji, Bapak mau ihram, maka disunahkan mandi. Kemudian mandi sehabis memandikan mayit. Nah, ini juga disunahkan. Kalau di sini ada bagian orang yang petugas yang kalau ada yang meninggal, beliau yang memandikan, maka setelah memandikan juga disunahkan beliau untuk mandi, ya. Kemudian hukum-hukum yang diakibatkan oleh orang yang wajib mandi. Orang yang wajib mandi, misalnya dari junub, selama dia belum mandi, maka tidak boleh berdiam diri di masjid kecuali hanya melintas. Seorang laki-laki misalnya, mohon maaf, setelah berhubungan dengan istrinya, dia belum sempat mandi, tapi dia ingat, aduh ada rapat nih, di mana? Di masjid. Jam berapa? Ya, misalnya jam 8 malam. Bolehkah dia langsung ke masjid dengan keadaan dia belum mandi? Jawabannya tidak boleh dia ikut rapat di masjid. Kecuali hanya melintas saja, lewat ke situ boleh saja. Tapi kalau dia duduk tidak boleh. Ya. Kemudian apalagi
tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Nah, ini mushaf. Kita nyentuh nggak boleh. Ya. Kemudian tidak boleh juga membaca Al-Quran dari handphone, itu nggak boleh. Ya. Atau dari hafalan nggak boleh. Ya. Kalau orang junub juga tentunya tidak boleh sholat dan juga tidak boleh tawaf di Ka'bah. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan mengenai al-ghusl atau mandi. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Mangga, ibu-ibu yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Baik, kita tutup majelis kita. Semoga Allah memberikan keberkahan pada majelis kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah diajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kami. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya kami selalu memohon hidayah kepadamu. Wat tuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, dan kesucian jiwa. Wal ghina, dan kekayaan jiwa yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat hasanah, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.